ikite mendiada anak ikite tawe kahino mustanti pakata hendu dengar semua mari jo jaga orang pe anak jangan modal pasanti baku ingat jo. Acara uji coba rancang bangun inovasi daerah penurunan stunting berbasis sistem informasi geografi Jumat 23 Juni 2023 dimulai. Sebelum kita mulainya, kita akan mendahului dengan doa, dan doa di saat ini diminta oleh Ibu Cepil Bapak Yasno Kristanti. Kami bersyukur ketika hari ini Tuhan masih menganugerahkan kepada kami kesehatan, kekuatan, terlebih nafas hidup dalam tanggung jawab kami di daerah ini Bapak. Bersama dengan pimpinan kami di daerah ini Bapak Sekretaris Daerah, kami boleh ada bersama dalam satu kegiatan uji coba rancang bangun inovasi daerah penurunan stunting berbasis sistem informasi geografi yang akan kami lakukan bersama. Kami yakin dan percaya ketika kami mendasarinya dalam permohonan kepada Tuhan, maka segala sesuatu yang kami mau rencanakan, mau kami lakukan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah ini, itu akan dibuat berhasil karena Tuhan yang akan terus memberkati dan memampukan setiap kami yang ada di tempat ini. Mengampuni setiap dosa salah kami Bapa. Di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat kekasih jiwa kami berdoa dan memohon kepadamu. Haleluya. Kita akan mendengarkan sambutan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Bapak Mengenai Haru STMP, sekaligus memohon kepada Bapak untuk membuka acara. Dengan menjadikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan uji coba rancang bangun inovasi daerah penurunan stunting berbasis sistem informasi geografis saya nyatakan dibuka. Tabea Maluku Semaha. Pertama-tama tentu patutlah kita menjatuhkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpah anugerah dan kasih sayangnya sehingga kita saat ini bisa berada bersama-sama dalam perjuangan bersama terkait dengan tugas yang melekat di masing-masing perangkat daerah. Teman-teman yang saya hormati, tim percepatan penurunan stunting, ini merupakan salah satu momentum penting bagi kita semua agar supaya kita bukan hanya memenuhi hal-hal yang menjadi unsur penilaian, tapi kita betul-betul bergerak bersama melakukan supporting kegiatan dalam rangkaian percepatan penurunan stunting. Disadari bahwa ada target yang harus kita capai. Kenapa? Karena memang kondisi dan keberadaan saat ini memang sangat berat bagi kita terkait dengan supporting penuh dari pemerintah daerah. Kenapa? Karena dari sisi sumber daya utamanya memang masih agak terbatas orang. Syukur-syukur orang ada mendapat karena alokasi khusus yang bisa mempermudah kita. Tapi kalau dari sumber daya yang ada itu kita terasa sangat berat, sehingga kita butuh suatu kegiatan keluar dari kondisi-kondisi yang biasa kita lakukan, sehingga kita harus butuh adanya inovasi. Karena dengan adanya inovasi otomatis hal-hal yang menjadi kendala permasalahan yang selama ini membelenggu kita untuk naik tingkat itu akan tidak terselesaikan.
atas nama ibu pejabat dan saya selaku ketua ketua tim percepatan penurunan stunting menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Kepala Bapelitbang dan Kabid 4 yang bisa memfasilitasi inovasi yang akan sebentar akan dipaparkan. Mudah-mudahan ini langkah awal dan mungkin nantinya kedepannya bisa kita tingkatkan lebih baik, bukan hanya urusan stunting. Karena Pak Kadis PPKB bilang ada DP ruang usaha kok pakai ruang kecil. Ya, tapi kalau bicara inovasi kok DP penilaian fokus inovasi tentang yang apa, inovasi tentang apa. Kalau di Sitaro dia ada ruang besar baru kecil-kecil. Jadi sebenarnya apa yang dibuat adalah inovasi ke urusan, langsung ke urusan. Nah, di sini karena ini kolaborasi, tentu banyak urusan yang nanti akan menjembatani modeling terkait dengan supporting untuk pertama pengolahan data, kedua terkait dengan informasi. Apabila data dan informasi kita cukup lengkap, otomatis dalam pengambilan keputusan dan tindakan itu kita lebih mudah dan lebih fokus serta tentu efisien, efektif dan ekonomis. Karena kita sudah tahu di mana, artinya nantinya distribusi terkait dengan anak yang bermasalah, kita sudah tahu keinginan ibu untuk satu pejabat mengawal satu anak sampai di mana. Karena kita harus data dulu itu bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pihak-pihak lainnya dalam bentuk CSR atau kepedulian itu harus didata dulu, jangan sampai nanti duplikasi. Kita banyak di kacang hijau, gitu. Kacang hijau kan bikin kuat gigi. Ya, jadi artinya ada yang harus melihat dan akumulasi sebaran data agar supaya apa yang kurang itu yang akan ditutupi oleh kita. Tapi kalau kita tidak mengolah datanya dengan distribusi by name by address, jadi itu akan salah lagi. Termasuk juga informasi dari Pak Kaban bahwa data kemiskinan ekstrim di kita bertambah dari 1.000 jadi 3.000. Harus dipahami bahwa kemiskinan ekstrim itu apa? Garis kemiskinan itu apa? Ada tingkat keparahan, tingkat kedalaman atau apa? Di situ apa yang jadi masalah sehingga menyelesaikan kemiskinan itu juga harus tepat sasaran dan tepat tujuan. Kalau tidak ya otomatis kalau tembak itu jangan kena. Karena kalau bunyi 1 burung 10 langsung terbang. Padahal nggak kena, tapi kalau sopas itu bisa saja kena 2 kan, sebelum drone terbang langsung tembak. Ini yang jadi langkah maju. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh teman dari Bapilot Banda yang nantinya mengarah ke Brida ini kan, kalau dari Kolongan dibilang Brida lah gitu. Nah kalau Autosofol, Auto Brida kan, Polo Brida. Nah ini apakah ini Brida ini mau diisi oleh orang-orang Kolongan ini, Mas Eko? Karena nama Auto dulu tahun 70-an itu dari Kolongan cuma satu, dari nama Auto Brida. Jadi inovasi yang dilakukan, memang ada pertentangan antara inovasi dan riset dan inovasi. Biasanya riset itu salah satu dari riset itu dia pasti tujuannya ke inovasi. Tapi minta orang pusat tahu, orang kan boleh protes begitu. Dalam kondisi orang yang nantinya akan menuju ke 2023 nantinya paling kurang 15,9 sekitar 16% kan DP target kan. Kemudian di 2024 target nasional 14, orang di 13,5. Mudah-mudahan itu target yang dari sisi penurunan stunting dari tahun ke tahun dari data series yang ada masuk akal, ya kan? Karena dari 2021 ke 2022 penurunannya kurang lebih 2,6%.
Nah, kalau 2,6 berarti so di 12% kan? Itu yang menjadi patokan atau benchmarking dari kita untuk menetapkan target pencapaian kinerja yang ada. 5 arahan presiden jelas, kan di RPJMNAS jelas 2020-2024, cuma 5 DP arahan. Nah ini masuk di arahan pertama kan, apa Pak Yos? 5 arahan presiden di RPJMNAS. Jadi pertama pembangunan sumber daya manusia, termasuk itu penurunan stunting masuk di pembangunan sumber daya manusia. Yang kedua itu infrastruktur, yang ketiga simplifikasi regulasi kan begitu, yang keempat reformasi birokrasi, dan yang kelima adalah transformasi ekonomi. Tujuan semua itu adalah kesejahteraan masyarakat. Mau sejahtera masyarakat bagaimana kalau masih ada terjadi atau terdapat hal-hal yang nantinya akan mempengaruhi nilai dari seseorang. Kalau dari sisi materi yang lalu dibilang kan, kalau stunting itu ada 2, dari sisi fisik dan sisi mentalnya. Nah, kalau sisi fisik mungkin tidak sangat mempengaruhi kapasitas negara, tapi kalau DP otak stunting, nah ini susah, begitu kan? Jadi gampang diajak, dipengaruhi. Nah, jadi kalau ada sesuatu langsung dipengaruhi, demo, protes. Jadi sasaran pembangunan akhirnya tereliminir karena ini otak stunting. Nah sekarang pengukuran patoran kan baru sisi fisiknya kan pakai baru ukur panjang, ukur berat, gitu kan. Nah, mungkin nantinya ada kriteria ketiga di stunting dari sisi kecantikan nantinya, tuh. Nah itu yang akan mempengaruhi. Tapi kita berjalan aja karena otomatis perbandingannya itu akan berjalan, bukan berbanding terbalik, tapi berjalan berjalan seimbang dengan kondisi fisiknya dengan kondisi mentalnya. Nah, itu yang diharapkan. Nah, itu kalaupun masih itu tim percepatan penurunan stunting harus berkolaborasi dengan tim doa. Ya kan, sambil orang kasih itu vitamin, kasih bahan makanan yang cukup, kemudian ada pembinaan mentalitas dan dibantu dengan tim doa agar supaya anak kita kedepannya bisa menjadi generasi penerus yang betul-betul siap menghadapi, karena lebih hari tantangan lebih berat kan. Kita asam lambung ini dari tahun lalu tidak kelar-kelar, karena tiap hari kalau Pak Kadis sudah datang, aduh semua asam lambung, apalagi Pak Victor baru babu ini jadi sepatu tapi asam lambung semuanya. Karena ini pergumulan hidup itu semakin hari semakin berat. Jadi saya atas nama Ibu Pejabat mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pak Karban dan jajaran serta teman-teman yang selama ini selalu menyediakan waktu, tenaga, biaya sendiri kadang tuh, karena ini demi kesejahteraan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya kira itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Silakan aja, karena ini hari Jumat mungkin ada yang akan beribadah. Jadi pada prinsipnya supporting penuh bisa kami berikan. Pertama dari sisi apresiasi, belum ada sisi lain yang Mas Eko ini kan. Ya, silakan aja dilanjutkan. Kita kalau ada waktu kita masih standby karena masih ada beberapa kegiatan yang harus kita sanding juga, mesti pura-pura sibuk tuh kalau pejabat tuh, kalau nyana kinerja nyana lagu orang bilang. Demikian, terima kasih, mari semangat.